Di zaman yang serba modern ini, generasi masa kini seringkali terlihat tenggelam dalam arus tak berkesudahan dari aplikasi sosial media, khususnya TikTok. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengeksplorasi konten yang bervariasi, mulai dari hiburan ringan hingga kontroversial. Ayo kita belajar bareng. Nanti aja ya. Namun, seperti dua sisi mata uang, TikTok juga menjadi panggung bagi perubahan positif dalam keseharian mereka. Dalam keberlimpahan tantangan dan godaan yang ada di TikTok, sebagian besar generasi ini tergoda untuk terjerumus dalam hal-hal yang kurang bermanfaat. Video yang berfokus pada gaya hidup hedonistik, kesenangan sesaat, dan konten yang merusak moralitas seringkali mendominasi layar ponsel mereka. Dalam keasyikan mencari popularitas, mereka terkadang lupa pada nilai-nilai moral dan etika. Salah satu contohnya seperti Henry yang sampai bangun telat untuk sholat subuh. Udah subuh lagi. Ntar aja lah sholat subuhnya. Namun, di tengah derasnya arus konten negatif yang melibatkan sebagian besar pengguna TikTok, ada kelompok terpisah yang berperan sebagai agen perubahan positif. Kelompok ini memahami potensi besar yang dimiliki TikTok sebagai medium untuk menyampaikan pesan-pesan yang memberi inspirasi dan bahkan sebagai wahana dakwah. Para kreator konten muslim, sebagai contoh nyata, menunjukkan kreativitas luar biasa mereka dalam menyajikan pesan-pesan agama. Dengan keahlian mereka berhasil membungkus pesan-pesan agama dalam format yang tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga mudah dicerna oleh audiens luas. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi konsumen pasif dari konten negatif, tetapi aktif membentuk narasi yang lebih konstruktif dan bermakna di dalam dunia maya TikTok. Dan dalam perjalanan spiritual mereka, TikTok menjadi salah satu medium untuk menyampaikan pesan dakwah. Melalui video-video pendek, mereka membagikan pengalaman hidup, motivasi, dan pelajaran agama. Bahkan, tidak jarang kita dapat melihat mereka berbagi momen sholat berjamaah, mengingatkan bahwa koneksi dengan Tuhan adalah esensi dari kehidupan yang seimbang. Kisah ini mencerminkan perjalanan yang kompleks dan dinamis dari generasi masa kini. Dari kesalahan menuju pemahaman, dari hiburan yang kosong menuju kesadaran spiritual. Sosial media seperti TikTok mungkin awalnya terlihat sebagai dunia maya yang terpisah dari realitas. Tetapi, kisah ini menunjukkan bahwa dengan pandangan yang tepat, kita dapat menemukan makna yang mendalam di dalamnya. Kecanduan terhadap TikTok telah menjadi fenomena yang semakin umum di kalangan pengguna media sosial. TikTok adalah sebuah platform berbagai video yang memungkinkan penggunanya untuk membuat atau menonton video pendek dengan konten-konten yang kreatif. Namun, kecanduan terhadap TikTok dapat mengakibatkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan seseorang. Salah satu alasan mengapa TikTok dapat menyebabkan kecanduan, yaitu karena sifatnya yang adiktif. Fitur-fitur seperti scroll tak terbatas, tampilan video yang menarik, dan algoritma yang cerdas untuk menampilkan konten-konten yang relevan, membuat pengguna terus terpaku pada aplikasi ini. Pengguna seringkali merasa sulit untuk melepaskan diri dari siklus tak berujung menonton video yang dapat menghabiskan waktu berjam-jam setiap harinya. Berikut adalah fenomena seseorang kecanduan TikTok.
boleh minta waktu? Boleh. Mau nanya kak, apakah kakak punya aplikasi TikTok? Ada. Kakak sering nggak gitu TikTok, seberapa lama gitu? Kalau main sih enggak ya, cuman kayak kalau scroll itu ya sering gitu. Sering. Berapa ya? Mungkin bisalah di selang-selang waktu kosong gitu, kayak nggak tentu sih berapa lamanya, tergantung waktu kosongnya aja. Kata kakak ada pengaruh positif nggak dari aplikasi TikTok? Ada banyak. Kayak misalkan aku kemarin baru selesai seminar proposal. Nah dari situ aku kayak nyari-nyari apa aja sih yang biasanya suka dipertanyakan gitu. Kalau nanti proposal, terus kayak misalkan kayak tutorial masak atau make up yang kayak gitu sih. Kakak merasakan hal negatif nggak dari TikTok ini? Negatifnya ada, kayak misalkan kalau udah asik itu suka lupa waktu kadang gitu, kayak aduh adzan juga masih lanjut aja gitu. Lanjut scroll Iya gitu. Kakak kalau misalkan ada orang nih di tempat umum terus membuat konten TikTok situ, apalagi kayak juga gitu, kakak merasa risih gak sama orang? Kalau risih enggak sih ya, cuman mungkin tergantung tempatnya juga gitu. Kayak misalkan kalau di tempat umum yang emang lingkungannya apa ya, biasa, itu ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan kayak di tempat kayak yang deket masjid atau kayak gitu, agak gimana gitu. Ya kak, apa kakak ada saran untuk orang-orang yang sering bikin konten TikTok itu yang paling positif gitu? Mungkin lebih apa ya, perbanyak hal-hal positifnya gitu untuk membuat kontennya, jadi jangan hanya joget-joget aja sih kayak gitu. Oke kak, makasih kak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, mau tanya kalau misalkan kakaknya di sini punya TikTok. Saya kebetulan juga punya TikTok, tapi cuma jadi penonton ya, gitu ya penonton gitu ya. Kalau bikin tapi nggak joget-joget juga, gitu. Lebih banyak scroll. Iya, lebih banyak scroll. Kalau scroll juga kebilang sebenarnya nggak sering juga, paling cuman kalau ada waktu luang gitu. Kalau emang udah kebukaan gitu baru saya scroll TikTok. Jadi jarang ya, kebilangnya jarang. Kalau kakaknya risih gak sih ngeliat kayak ada orang gitu yang apa-apa tuh dikontenin di video? Kalau masalah risih kayaknya kan kalau konten itu kan terserah orangnya ya Kak. Nah kalau saya itu sebenarnya kalau risih mah kalau orang-orang yang udah melanggar syariat seperti itu. Kalau selagi itu kontennya nggak apa ya, nggak melenceng dari syariat, itu masih bisa, oh nggak apa-apa lah, itu nggak ngelanggar ya. Kalau cewek yang joget-joget seperti itu, kalau mungkin kalau gerakan biasa mah ya nggak apa-apa, kalau nggak melanggar syariat mah ya. Kalau sebenarnya kalau gerak dikit aja nggak apa-apa, tapi kalau udah merusak apa ya, wibawa ke wanitaannya gitu, aku bilang wanita baru, jadi wibawa untuk bagi yang ngeliatnya itu cewek-cewek sih kok joget itu parah banget gitu, jangan sampai juga gitu. Ada gak sih pengaruh positif TikTok atau negatifnya gitu menurut saya? Pasti di TikTok juga ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Untuk yang pertama pengaruh positif dulu ya. Untuk pengaruh positifnya, yang pertama kita kan misalnya kalau kita mau belajar kan di TikTok juga banyak ya kayak ustadz-ustadz yang berceramah seperti itu. Nah kita juga bisa mencari konten seperti itu untuk menjadikan itu apa ya, suatu referensi buat kita belajar juga kan, bisa ya sambil mendengarkan gitu. Terus kalau kita bisa jadi motivasi juga ke kita gitu, bahwa kita juga harus melek teknologi lah gitu. Pengaruh positifnya ya gitu. Jadi kalau pengaruh negatif, kalau yang kedua pengaruh negatifnya itu ya kita harus pilih-pilih konten yang benar sih gitu. Milih-milih konten jangan sampai ya tadi contohnya yang keluar dari syariat Islam seperti itu contohnya. Terus jangan ada juga deh gitu ya, kalau bisa jangan sampai ada konten-konten yang tidak berbobot kayak kan banyaknya sekarang kayak apa ya, kayak kegiatan yang buruknya gitu, yang buruk yang bisa dicontoh sama
orang-orang sekitar yang menonton TikTok itu. Apalagi kan sekarang itu banyak pengguna TikTok yang scroll itu kan banyaknya anak kecil. Pasti kan anak kecil itu dia itu seumuran seperti itu merekam apa yang dia lihat, dengar. Jangan sampai dia juga melihatkan konten yang tidak sesuai gitu. Jangan sampai yang yang tidak sesuai gitu. Jadi saran dari Kamar saran dari saya untuk konten TikTok ya lebih baiknya yang untuk yang bikin TikToknya juga jangan sampai dia itu konten hanya untuk kepentingan sendiri untuk mendapatkan materi dari TikTok itu, tetapi dia merusak syariat Islam dengan parah seperti itu. Jangan sampai keluar dari syariat gitu. Seperti itu. Terima kasih banyak ya, maaf ganggu waktunya. Baik, di sini saya akan mewawancarai mahasiswa dari Sunan Gunung Jati Baru. Boleh perkenalan dulu? Ya, dengan nama saya Raffi Radia Gifari dari Ilmu Politik semester 1. Sebelumnya punya TikTok gak? Punya. Nah, menurut kamu nih TikTok itu berpengaruhnya tuh kepada kehidupan sehari-hari positif atau negatif? TikTok akan berpengaruh positif bila orang itu melakukan hal positif, dan akan berdampak negatif bila orang itu melakukan yang negatif. Jadi tergantung orangnya. Nah, buat menghindari negatifnya itu gimana sih caranya? Caranya kita harus melihat-lihat konten-konten yang positif, misalnya seperti pelajaran-pelajaran tentang alam-alam, tentang ilmu pengetahuan, karena itu yang akan berdampak positif untuk kita. Baik, terima kasih untuk kakaknya. Welcome to our podcast. Kali ini aku lagi sama Kak Henry. Kira-kira apa sih yang bakal kita bahas kali ini? Jadi, seperti yang kalian ketahui nih, bahwa TikTok sedang marak digunakan di zaman sekarang. Nah, kita tanya langsung, apa sih menurut Kak Henry pengaruh dari TikTok di kalangan Gen Z? Oke, kalau menurut saya pribadi ya, khususnya sebagai Gen Z gitu kan, di zaman sekarang, kalau menurut saya itu pengaruh TikTok itu sangat besar gitu. Apalagi saya sebagai mahasiswa, sebagai orang yang terpelajar gitu, itu sangat berimpact besar. Mulai dari pendidikan, kita dengan adanya TikTok itu membawa perubahan yang sangat signifikan gitu. Mau dari perubahan sosial, budaya, bahkan itu mengarah ke religi maupun ke bidang pengetahuan gitu. Ya, nah menurut Kak Henry sendiri, ada nggak sih impact positif dan negatif dari TikTok ini? Oke, kalau buat impact ya, untuk dampak mungkin. Kalau untuk impact dari positifnya TikTok terhadap generasi zilenial itu, kita lebih bebas berekspresi gitu. Kita menjadi kreatif, banyak konten-konten kreator dari generasi-generasi kita gitu, anak-anak muda yang berbakat gitu. Terus bidang pengetahuan khususnya kita dapat mengakses pengetahuan lebih mudah. Kita tinggal searching TikTok, kita dapat pengetahuan gitu. Terus untuk di bidang religi itu kayak banyak kajian-kajian online gitu. Banyak dakwah-dakwah online yang dapat kita dapat dari situ. Tapi untuk dampak negatifnya juga ada nih Kawanda. Untuk dampak negatifnya kayak masih banyaknya konten-konten pornografi, kekerasan seksual, bahkan konten-konten yang tidak senonoh yang bukan usianya gitu. Apalagi melihat dari riset-riset di internet gitu. Karena banyak juga pengguna TikTok itu anak-anak gitu. Jadi itu tidak sesuai dengan usianya gitu. Itu untuk impactnya. Iya, betul sekali. Terus kira-kira nih menurut Kak Henry, apa sih saran gitu buat kita sebagai Gen Z untuk menghadapi pengaruh TikTok dari dampak negatifnya deh, karena dampak positifnya kan bermanfaat ya. Betul. Nah, dari dampak negatifnya apa sih gitu? Oke, mungkin untuk solusi atau saran ya, kalau dari saya sendiri
itu lebih ke menghindari konten-konten yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Apabila ada konten-konten seperti pornografi itu bisa kita skip, kan ada fitur juga nih, fitur report. Nah, itu bisa kita report juga di situ. Itu sangat membantu dengan adanya report itu, jadi untuk orang lain juga itu bisa membantu agar orang lain juga tidak terkena konten-konten seperti itu gitu. Itu salah satu hal kecil, mungkin dari hal kecil seperti itu dapat membuat hal yang lebih besar gitu. Kita perbanyak menyukai atau meng-share konten-konten yang lebih edukatif, konten-konten yang lebih religius gitu. Itu bisa berdampak juga sih. Jadi kita hanya menggunakan jempol kita, menggunakan jari kita untuk berbagi kebaikan untuk orang lain. Mungkin itu aja ya yang bisa kita tanyakan kepada Kak Henry sebagai mungkin perwakilan juga dari Gen Z ya. Terima kasih banyak buat Kak Henry. Semoga informasi yang Kak Henry sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.